Hello everyone, my name is Resti Dwi Novita with NPM 2441131 from class MEG 24C. In this video, I'm going to explain one of the most important topic in statistics, which is measure of central tendency or in Indonesia known as ukuran pemusatan data. This topic is extremely useful because it helps us summarize a large set of numbers into a single value that represents the entire dataset. In real life, we often use central tendency without realizing it. For example, when calculating the average score of students, analyzing income level, understanding the typical spending of people, or identifying the most common customer preference. My goal is to explain this topic in a simple, clear, and easy to follow way so that everyone, even those who might not be comfortable with numbers, can still understand the concept. So let's begin with the main material. Pada bagian pengantar ini, kita perlu memahami bahwa ukuran pemusatan data merupakan konsep penting dalam statistika yang digunakan untuk menggambarkan titik tengah atau nilai yang dapat mewakili keseluruhan data. Ketika kita melihat data dalam jumlah besar, tentunya tidak mungkin untuk melihat satu persatu nilai tersebut, karena akan memakan waktu dan membingungkan. Oleh karena itu, ukuran pemusatan hadir sebagai solusi untuk merangkum seluruh data hanya dengan satu angka yang mencerminkan pola atau kecenderungan utama dari data tersebut. Ukuran pemusatan yang umum digunakan adalah mean atau rata-rata hitung, median atau nilai tengah, modus atau nilai yang paling sering muncul, serta ukuran letak seperti kuartil, desil, dan persentil. Semua ukuran ini memiliki fungsi dan karakteristik masing-masing dan digunakan berdasarkan jenis data serta tujuan analisis yang ingin dilakukan. Nah, kemudian kita akan membahas rata-rata hitung atau mean. Rata-rata hitung atau mean adalah nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data, kemudian membaginya dengan banyaknya data. Mean merupakan ukuran pemusatan yang paling sering digunakan karena cara menghitungnya sangat sederhana dan hasilnya mudah dipahami. Namun, dalam penggunaannya, mean memiliki kelemahan, yaitu sangat sensitif terhadap data ekstrem atau outlier. Jika terdapat data yang nilainya sangat besar atau sangat kecil dibandingkan data lainnya, mean dapat berubah drastis dan tidak lagi mewakili data secara keseluruhan. Misalnya, jika kita memiliki pendapatan 2 juta, 2 juta, 3 juta, dan 10 juta, meannya adalah 4 juta. Padahal mayoritas pendapatan hanya berada di kisaran 2-3 juta, sehingga mean tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Meskipun demikian, mean tetap banyak digunakan dalam berbagai bidang seperti pendidikan untuk menghitung rata-rata nilai siswa, ekonomi untuk menentukan rata-rata pendapatan masyarakat, dan dunia bisnis untuk mengetahui rata-rata penjualan harian. Mean sangat berguna selama data tidak memiliki nilai ekstrem yang bisa mengganggu representasi keseluruhan data. Nah, selanjutnya kita akan membahas median, yaitu median adalah nilai tengah dari sekumpulan data yang sudah diurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Jika jumlah data ganjil, median adalah nilai yang tepat berada di tengah. Namun, jika jumlah data genap, median diperoleh dengan cara menjumlahkan dua nilai tengah dan membaginya menjadi 2. Median sangat bermanfaat terutama ketika data yang kita miliki tidak simetris atau memiliki nilai ekstrem. Berbeda dengan mean yang mudah terpengaruh oleh data ekstrem, median tetap stabil sehingga sering dianggap sebagai ukuran pemusatan data yang lebih akurat untuk data tidak beraturan atau data sosial seperti pendapatan masyarakat. Dalam banyak studi ekonomi, median lebih sering digunakan dibandingkan mean untuk menggambarkan kondisi sesungguhnya. Median lebih sering digunakan dibandingkan mean untuk menggambarkan kondisi sesungguhnya
karena median mewakili posisi mayoritas data. Dengan kata lain, median adalah indikator yang baik untuk mengetahui nilai tipikal dari sebuah data yang tidak merata. Selanjutnya kita akan membahas mengenai modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam sekumpulan data. Modus dapat terdiri dari satu nilai unimodal, dua nilai bimodal, atau bahkan lebih dari dua nilai yang sering muncul secara berulang, yaitu multimodal. Modus sangat penting untuk data yang bersifat kategorikal seperti ukuran pakaian, warna favorit, merek produk yang paling banyak dibeli, atau rasa makanan yang paling disukai pelanggan. Selain itu, modus juga dapat digunakan pada data numerik untuk menunjukkan nilai mana yang paling umum muncul dalam data. Dalam dunia bisnis dan pemasaran, modus sering digunakan untuk mengetahui preferensi pelanggan sehingga perusahaan dapat menentukan produk mana yang harus dipakai lebih banyak atau digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategi penjualan. Dengan mengetahui nilai yang paling dominan, perusahaan dapat memperkirakan kebutuhan pasar secara lebih akurat. Nah, selanjutnya kita akan membahas ukuran letak, kuartil, desil, persentil. Ukuran letak adalah ukuran statistik yang menunjukkan posisi suatu data dalam distribusi data yang lebih besar. Kuartil membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Kuartil pertama atau Q1 menunjukkan nilai yang berada pada 25% pertama data. Kuartil kedua atau Q2 merupakan median atau titik tengah data. Dan kuartil ketiga atau Q3 menunjukkan nilai yang berada pada 75% dari data. Di sisi lain, desil membagi data menjadi 10 bagian, sedangkan persentil membagi data menjadi 100 bagian. Persentil sangat sering digunakan dalam dunia pendidikan dan penelitian, misalnya dalam penilaian UTBK atau tes kemampuan di mana seseorang dapat mengetahui posisinya dibandingkan peserta lain berdasarkan persentil. Ukuran letak ini membantu kita melihat bagaimana penyebaran data mengetahui posisi suatu individu dalam distribusi data dan mengukur seberapa besar variasi data dalam dataset tersebut. Nah, selanjutnya perbandingan antara mean, median, dan modus. Mean, median, dan modus memiliki fungsi yang berbeda dan harus dipilih berdasarkan karakteristik data. Mean sangat cocok digunakan untuk data yang distribusinya simetris dan tidak memiliki nilai ekstrem, karena mean dapat menggambarkan kecenderungan umum data dengan baik. Namun, jika data mengandung nilai ekstrem atau distribusinya tidak merata, median lebih baik digunakan karena tidak terpengaruh oleh nilai-nilai ekstrem tersebut. Pada saat yang sama, modus merupakan ukuran pemusatan yang paling baik digunakan untuk data kategori atau ketika kita ingin mengetahui nilai yang paling sering muncul. Dalam beberapa kasus, analisis data akan lebih kuat jika ketiga ukuran pemusatan ini digunakan bersama-sama, agar kita bisa mendapatkan gambaran lengkap tentang kondisi data yang sedang dianalisis. Kemudian ada contoh kasus. Untuk lebih memahami penggunaan ukuran pemusatan data, mari kita lihat sebuah contoh sederhana. Misalkan, kita memiliki data pendapatan 5 karyawan, yaitu 2 juta, 2 juta, 3 juta, 3 juta, dan 10 juta. Jika kita menghitung mean, nilai rata-ratanya adalah 4 juta. Tetapi nilai ini tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi mayoritas karyawan karena hanya satu orang yang memiliki pendapatan tinggi. Median dari data tersebut adalah 3 juta, dan angka ini lebih menggambarkan pendapatan tipikal mayoritas karyawan. Modus dari data ini adalah 2 juta dan 3 juta. Karena kedua nilai tersebut paling sering muncul dalam situasi ini, median dan modus memberikan representasi yang lebih akurat terhadap kondisi umum dibandingkan mean. Contoh ini menunjukkan pentingnya memilih ukuran pemusatan yang tepat tergantung tujuan analisis dan karakter data. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Dari seluruh pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa ukuran pemusatan data adalah konsep yang sangat penting dalam statistik karena membantu meringkas data yang besar menjadi satu nilai yang mudah dipahami.
median, modus, dan mean masing-masing memiliki keunggulan dalam kondisi tertentu. Mean cocok untuk data yang simetris, median lebih tepat digunakan saat data memiliki nilai ekstrem, dan modus berguna untuk mengetahui nilai yang paling sering muncul, terutama pada data kategori. Sementara itu, ukuran letak seperti kuartil, desil, dan persentil membantu kita memahami posisi suatu nilai dalam distribusi data. Dengan menguasai konsep ini, kita dapat melakukan analisis data secara lebih akurat dan dapat menggunakan hasilnya untuk pengambilan keputusan dalam berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, bisnis, dan penelitian. Okay, and this is the end of my presentation about measure of central tendency. I hope the explanation has helped you understand how mean, median, mode, quartiles, deciles, and percentile work in statistics. Thank you so much for watching. Once again, my name is Residio Navita, NPM 2441131 from class MNC 24C. See you in the next time. Bye.